والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأنجانا ببركاته في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ini kirang nih, kita aku sering. Ini sampai tulisan yang paragraf terakhir. Watasurful abdu yakun fitimatihi yukubihi tidak atakun. Tidak atakun itu. Tidak atakun. Yang dalam nalikane merdeka sapa budak. Merdeka ya takwa dalam nalikane merdeka sapa budak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun tawiki ku ana fasal suci. Wa yasihu lansah apa asulhu akad damai ma'al ikrari ing dalam sartane ngakoni bil amwali ing dalam piro-piro bondo wamalan barang abdo kang ngleburaken apa ma ilaiha marang amwal. Jadi apa asulhu itu akad, namanya akad perdamaian, akad damai ya. Bahwa lughatan qat'ul munazi'ata wa syar'an qat'ul munazi'ata wa syar'an aqdun bihasbi bihi qat'uha. Jadi akad perseteruan jadi memutus perseteruan menjadi perdamaian, itu namanya akad suluh. Kemudian akad suluh itu atau akad damai itu di dalam hukum Islam, misalnya di Arab Saudi, itu kan menerapkan hukum Islam ya, dalam penerapan negaranya. Misalnya gini, di dalam hukum Islam itu kan ada qisas, nyawa dibayar nyawa, gitu. Jadi misalnya ada seseorang membunuh seseorang. Nah itu si pihak keluarganya atau itu kan harus dikisos. Orang yang membunuh itu kan juga harus dibunuh atau dikisos juga. Biasanya dipenggal kepalanya. Itu di Jeddah itu sekitar kurang lebih 1 jaman lah perjalanan dari Mekah, sekitar 60 kiloan. Itu ada masjid, namanya Masjid Qisas. Di dekat masjid itu ada tempat untuk melaksanakan qisas. Jadi di situ itu ada tempat untuk menggal kepala orang yang kena qisas. Jadi bulan Rono itu saya pernah sekali ke situ. Suasananya gue piye. Padahal masjid. Ada masjidnya di situ. Masjidnya yo gede apik, digawe jamaah. Ya umumnya normalnya masjid. Tapi di sebelah ini pokoknya di sebelah masjidnya itu ada parkiran. Nah di dekat parkirannya itu ada tempat qisasnya. Itu tempat qisasnya sederhana, cuma omah-omahan, yoga omah ya maksudnya
beratap, menurut samping-samping kosong, wis kaya tenda gitu, kayak tenda tapi samping-sampingnya bolong. Terus orangnya di situ ditinggal di situ. Nah, akad suluh itu, nah, pihak yang kena kisos itu boleh mengajukan perdamaian dengan misalnya membayar tebusan, membayar harta. Jadi dia tidak harus kena hukum penggal juga, tapi dia bisa menebus dengan memberikan harta kepada orang yang memberikan harta kepada wali atau keluarganya orang yang dibunuh tadi. Itu boleh seperti itu. Itu namanya akad suluh. Asal mulanya akad suluh seperti itu. Kalau di Indonesia kan tidak ada, kita kan tidak ada hukum kisos, tidak ada hukum kisos. Jadi ketika ada pembunuhan ya diserahkan ke pengadilan, langsung urusannya ke pengadilan. Jadi kisos ini berlaku antara si kedua belah pihak, si keluarga dan yang dibunuh, keluarga yang dibunuh dan keluarga yang membunuh atau orang yang membunuh. Jadi tidak ada perantara pengadilan. Ya, itu bisa damai dengan cara memberikan uang tebusan. Terus jadi akad perdamaian itu secara umum itu boleh dilaksanakan antara sama orang muslim ataupun non muslim. Yang tidak boleh damai itu damai antara perkara yang halal kemudian diharamkan atau perkara yang diharamkan menjadi dihalalkan. Itu yang tidak boleh. Misalnya kayak damai-damai melanggar lalu lintas ini. Wis Pak, damai apa ora damai ngono iku. Ya. Ora damai sing koyo ngono sing jelas. Wis Pak, damai ae. Nah, bukan itu tidak boleh kalau itu ya. Kalau itu tidak boleh. Itu kan sama dengan menghalalkan perkara yang diharamkan. Bahwa utawi suluh iku nawane rong werna. Ibrahun suci iku suluh ibro, wa muawadatun lan suluh muawadah. Ibrahun suci iku ibro utawa suluh melebaraken, wa muawadatun lan suluh keganten. Suluh kaganten atau menggantikan. Bal ibro mongko utawi suluh ibro iku iktisaruhu nyendakake sapa wong iku iktisaruhu nyendakake wong min hakihi saking hake wong ala ba'dihi ing atase sebagiane hakihi. Jadi ibro itu, jadi suluh itu ada dua macam atau dua warna. Yang pertama ibro, yang kedua muawadhah. Yang ibro yaitu iktisaruhu min hakihi ala ba'di. Misalnya gini, damar berutang duitan karo apa sih? Dewa. Misalnya damar berutang dewa 100.000. Misalnya, ini contohnya apa? Suluh ibroh ya. Damar berutang dewa 100.000. Nah,
terus damar nyaur nang dewa, Mak, utangmu tak bayar 50.000 ayo. Nah, terus mari ngono damar ngomong, iya wis tak apa, bayaran 50.000, 50.000 tak kena. Jadi damar mek bayar 50.000. Nah, itu namanya suluh. Asal si dewa tadi rela ya, rela itu memberikan sebagian sing 50.000 itu mau istighlasno lah gampangane. Itu suluh itu. Terus wala ya juzulan ora menang apa ta'liquhu gantungaken ibro ala syarten ing atase syarat. Jadi ibro tidak boleh tidak boleh menggantungkan syarat ya, menggantungkan syarat. Jadi kalau misalnya rela ya wis rela, usah ada syarat-syarat. Kalau ada syarat-syarat apapun. Wal muawadatu utawi suluh muawadah iku udhuluhu ngaleh wong. Ngaleh ya, bukan ngaleh tidak. Ngaleh wong an hakihi saking hae wong ila wairihi maring sakliyane wong. Ya, yang suluh muawadah itu begini kira-kira. Jadi misalnya dewa utang damar omah, utang omah, tapi sampai dewa dibayar tanah, itu boleh. Jadi hutang suatu barang yang dibayar dengan barang yang lain, yang bayar dibayar dengan yang lain. Wae jeri lan lumaku alaihi ing atase utuluhu an hakihi lawirihi apa hukmul bai'i hukume jual beli. Nah, ketika melaksanakan akad itu, muawadah itu, maka berlaku hukum jual beli. Hukum jual beli. Apa itu hukum jual beli? Misalnya, hukum jual beli kan boleh mengembalikan jika barang itu cacat. Nah, misalnya utangi mau karo saurane iku mau kan siji barange. Nah, barange iku mau misalnya ono cacate, ono aib. Nah, itu boleh dikembalikan. Mau aku bocor iki njaluk ganti sing apik misalnya. Nah, seperti itu. Terus barangnya harus bermanfaat. Yang ketiga, tidak boleh goror, ya, tidak boleh goror atau nipu-nipu. Jadi kalau memenuhi syarat itu tadi, tiga itu hukumnya hukum jual beli, hukum bai tadi itu, maka akad muwadha'ahnya sah, akad muwadha'ahnya sah. Tapi kalau tidak memenuhi syarat hukum jual beli ya, maka tidak sah. Waya juzu lan menang lil insani kedue wong apa ayu syri'a arep nyento bangun rosyanan ing emper
gandok. Emper gandok itu emper gandok itu emper gandok. Emper gandok itu tretesan. Atap sing doyong nang dalan. Atap sing doyong nang dalan. Biasanya kayak kanopi gitu. Tapi ini jadi misalnya ki omahe sampean ini jalan. Terus kini ki sampean kei apa itu mau? Rausan itu mau. Rausan. Ini rausan. Nah, ini kan jalan raya, jalan umum. Nah, ini jenenge rausan. Masa rausan itu atap sing nempel no omah biasanya terus apa ngisore jalan umum. Nah itu boleh membangun rausan itu tadi di situ. Kan ini tutup sampean, tutup tanah sampean kan jalan ini mau, ya kan? Nah, tapi kalau sampean bangunnya di atasnya sini itu boleh membangun rausannya di situ. Pitarikin ing dalan-dalan, nak pidan kang nembus. Bihaisu ing dalam kelawan kira-kirane la ya tadororo murang bahayani sapa almaru wong kang liwat bihi kelawan rausan. Jadi sekiranya rausannya tadi itu atapnya itu tidak membahayakan orang lain. Jadi harus tidak membahayakan orang lain. Karena ini jalan umum ya, maka harus hati-hati. Wala ya juzulan orang menang apa rausan bidarbi dalam ganggangan al mustariku kang den gawe gembulan illa biidni syurokai kecoba kelawan izine piro-piro wong kang gembulan. Nah, kalau jalannya itu jalan gang, ya, jalan gang itu maksudnya jalan yang kanan, kiri, samping, depan, ya, itu apa? Punyanya, maksudnya bersama-sama, ya. Jalan gang itu kan bukan jalan gang-gangan di perumahan-perumahan gitu loh. Ya. Nah, itu tidak boleh sampean bangun di situ kecuali dengan seizin mereka, seizin orang-orang di sekitar. Jadi kalau misalnya apa yang gawe rosan, ya ngomong si nang Pak RT atau nang apa tonggo-tonggo ini sampean ngomong si kami, ya harus dengan seizin mereka. Wa juzulan menang apa takdimul babi ngajoake lawang bidabi ing dalam ganggangan almushtariku kang den gawe gembulan. Kalau apa membuat pintu itu boleh tidak atas seizin dulu atau Pak untuk yang di jalan yang ganggangan. Wala yajuzu lan ora menang apa takhiruhu. Wala yajuzu lan ora menang yakni apa? Bikin pintu tadi itu ya. Takhiruhu mundurake lawang illa bi syurokai kejaba kelawan izine wong kang kalau apa membuat pintunya itu
Jadi kalau sekiranya membuat pintu itu tidak boleh membuat pintu itu jika melewati jalan yang ganggangan tadi itu, darbun itu tadi ya, kecuali dengan seizin orang-orang di sekitar itu. Faslun ay hadza faslun utawi iku fasal suci. Wa syaraitul hawalati utawi pira-pira syarate akad ligeran. Ligeran itu peralihan utang. Jadi misalnya Damar utang karo Dewa, terus apa? Malikul utang karo Damar. Damar utang karo Dewa. Terus Dewa utang karo apa? Malik. Nah, mari ngono Damar ngomong, wis utangku apa? Saurno nanggone apa? Malik. Malik utang itu boleh. Dengan syarat tiga-tiganya harus saling mengetahui. Nek si sini gak ngerti, misalnya moro-moro, kamu ini di apa? Damar ngomong aku Dewa kan utang awakmu. Damar gak ngomong kok. Gak bisa. Jadi tiga-tiganya harus saling mengetahui. Masyara itu hawalati utawi pira-pira syaratnya akad ligeran iku arbaatun papat. Ridul muhili suici iku ridone wong kang liger. Muhil itu orang yang memindah hutang. Maqbulul muhtali lan nerimone wong kang den ligeri. Muhtal itu orang yang mempunyai hak berupa hutangnya muhil. Orang yang mempunyai hak hutangnya muhil. Jadi Damar muhil duwe utang nang muhtal itu apa? Ya, sembarang. Muhil duwe utang karo Wakonul haki lan onone hak iku mustaqirun tetep idimati ing dalam tanggungan watifaki lan cocok utawa podone barang watifaki lan cocok utawa podone barang idimati muhili
ing dalem tanggungane muhil. Wal muhal alaihi lan muhal alaih. Muhal alaih itu orang yang menerima tanggungan peraliane hutang. Bingung. Muhil, muhal alaih, muhtal. Jadi muhil orang yang memindah hutang. Ya. Jadi damar hutang karo harik. Terus muhil alaih orang yang menerima tanggungan peralihan hutang. Orang yang menerima tanggungan peralihan hutang. Jadi asalnya aku hutang, terus hutangku tak alihno nang dewa. Terus muhtal orang yang punya hak nerimo utangnya teko mungkin. Jadi aku diutang karo dewa. Dewa diutang karo aku. Terus aku diutang karo dewa, dewa diutang karo aku. Terus mari ngono. Damar aku diutang malah bingung. Sebenarnya ya paham ya. Apa dah? Pokoknya dialihno utangnya. Asalnya aku diutang ambek dewa, lah mergo dewa iku diutang damar. Lah utang kuwi tak kekno damar ngono lho. Ya lah, paham ya. Ya itu hawalah. Yes, betul pulang. Fil jinsi ing dalam jenise wanawai lan warnane wal hululi lan kontane wa ta'jili lan sumayane utawa tempone wa tabro'alan lebaran biha kelawan awalah apa timmatul muhili tanggungane. Jadi syaratnya hutangnya harus sama, jenisnya sama. Ini utang barang ya barangnya harus sama, waktunya juga harus sama, dan kontan, ya, kontannya juga harus sama. Ya, syaratnya. Jadi peralihan hutang itu hawalah akad. Paslon la yasihu wa muratan. Ya Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.